Halo Mitra Bisnis Kompak dan pemirsa semua yang luar biasa, selamat pagi. Apa kabar? Ya, tentunya baik semua ya. Semoga pemirsa semua selalu sehat dan sejahtera. Dan saya mengucapkan selamat berjumpa kembali bersama saya Yanti dalam acara Komen Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak. Ya, jadi stay tune terus ya untuk selalu menyaksikan acara webinar kompak karena kami selalu setia menemani Anda membagikan informasi-informasi penting dan terupdate seputar bisnis kompak dan pengetahuan lainnya yang pastinya berguna bagi Anda, kesehatan Anda, dan juga bisnis Anda di sepanjang tahun 2021 ini secara live melalui aplikasi Zoom Kompak dan juga Facebook Kompak. Ya. Dan kami juga sudah menyediakan hadiah-hadiah menarik bagi Anda, pemirsa setia webinar kompak yang beruntung ya, dan telah menjawab kuis menarik di akhir acara nanti. Sehingga pastikan Anda terus menyaksikan acara webinar ini hingga akhir acara nanti ya, pemirsa ya. Oke, pemirsa, pada webinar kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedikit ringan ya, namun pastinya sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama, yaitu mengenai beberapa masalah yang sering timbul pada gigi kita dalam topik kita kali ini yang berjudul obati dan cegah sakit gigi secara alami sebelum kita ke dokter gigi. Oke, baik. Apa saja sih tips-tipsnya bagi kita dalam mengobati dan mencegah rasa sakit gigi ya secara alami sebelum kita memutuskan untuk ke dokter? Semuanya akan kita ungkap secara jelas, lengkap ya untuk Anda semua tentunya pemirsa ya setiap webinar pada acara kali ini. Baik ya pemirsa semua ya yang sering mengalami masalah dengan gigi ya, jangan kemana-mana nih karena pastinya topik kita kali ini penting untuk Anda yang semuanya ya, yang semuanya pernah mengalami. Baik, pemirsa, setiap orang tanpa terkecuali termasuk saya biasanya punya pengalaman lebih dari satu kali mengalami sakit gigi. Rasa nyut-nyutan yang terkadang diikuti dengan demam bisa sangat mengganggu dan berdampak buruk pada aktivitas kita sehari-hari. Ya, sayangnya saat sakit gigi yang timbul ya, kadang-kadang kita bisa langsung diatasi dengan pergi ke dokter ya. Misalnya ya, kita kebetulan mengalami masalah sakit gigi di hari Minggu ya, di mana kebanyakan dokter gigi di sekitar rumah kita tidak praktek ya, ya pastinya pemirsa bingung ya bagaimana mengobatinya ya. Nah, di saat inilah cara mengobati sakit gigi secara alami dan obat-obatan darurat diperlukan untuk meringankan rasa nyeri dan juga nyut-nyutan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada pemirsa semua tips-tips mengobati sakit gigi yang alami dan ampuh secara darurat sebelum pergi ke dokter ya. Apa saja sih caranya? Yuk kita simak bersama-sama ya. Oke, yang pertama dengan mengompres dengan es ya pemirsa ya. Cara mengobati sakit gigi yang ampuh dan alami ya, pertama adalah menggunakan kompres es ya. Caranya adalah es dibungkus ke dalam handuk ya dan disentuhkan pada bagian yang membengkak akibat sakit gigi, biasanya area wajah atau rahang ya, sekitar area wajah dan rahang. Kompres selama 10 hingga 20 menit ya, biasanya mampu meringankan nyeri pada sakit gigi. Ya. Setelah kondisi terasa lebih baik, disarankan segera pergi ke dokter gigi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bengkak saat sakit gigi ya biasanya disebabkan luka ya, kantung nanah ya, atau ada masalah pada akar ya. Kondisi ini beresiko mengakibatkan infeksi serius yang dapat menyebar ke gigi lain jika tidak diperiksakan ke dokter gigi secepatnya. Ya. Lalu yang kedua adalah mengangkat kepala ya. Dalam beberapa kasus ya, mengangkat kepala sangat efektif sebagai cara mengobati sakit gigi yang alami dan ampuh ya. Cara ini biasanya dapat diterapkan pada saat sakit gigi menyerang di malam hari ya, sehingga menyebabkan kita biasanya tidak bisa tidur ya, pemirsa ya. Dan cara pengaplikasiannya adalah ya dengan menggunakan bantal tambahan saat hendak kita istirahat malam ya. Kepala yang terangkat ya mencegah peningkatan tekanan akibat darah yang mengalir ke area mulut dan kepala.
Hasilnya rasa sakit di gigi kita bisa lebih ringan ya, meningkatkan sirkulasi darah kita dan mengurangi pembengkakan ya. Dan setelah rasa nyeri berkurang ya pemirsa, pastikan segera ke dokter ya untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Oke, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kumur dengan air garam ya. Menggunakan air garam untuk berkumur adalah salah satu cara mengobati sakit gigi darurat yang sering diterapkan di rumah ya. Air garam adalah bahan antibakteri ya, antibakteri alami ya yang terbukti mampu mengurangi reaksi radang. Air garam juga merupakan disinfektan alami yang dapat membantu membersihkan gigi dari sisa makanan. Ya. Untuk pengaplikasikannya ya, cara ini cukup mudah ya. Larutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air biasa atau boleh juga dengan air hangat ya. Larutan air garam tersebut selanjutnya digunakan sebagai obat kumur saat kita mengalami sakit gigi ya. Seperti juga aplikasi yang menggunakan metode lain ya, disarankan segera ke dokter jika sakit gigi terasa lebih baik ya usai berkumur dengan air garam tadi. Ya. Lalu selanjutnya adalah kantong teh peppermint ya. Beberapa riset yang telah dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri mengatakan bahwa peppermint mengandung senyawa mentol yang berfungsi sebagai bakteri dan juga antioksidan. Mentol yang ada mampu memberikan efek dingin ya yang dapat meringankan rasa nyeri. Sehingga peppermint ini disebut cocok sebagai salah satu cara mengobati sakit gigi ya. Nah, bagi yang ingin mencoba, cara ini bisa menggunakan ya kantong teh peppermint yang telah digunakan ya. Namun perlu diingat ya pemirsa ya, suhu kantong teh jangan terlalu panas sebelum diaplikasikan pada gigi yang terasa sakit ya. Cara lainnya adalah dengan menggunakan kantong peppermint yang telah dimasukkan ke dalam freezer ya. Suhu dingin pada freezer membantu meredakan rasa nyeri saat sakit gigi ya sebelum berkonsultasi ke dokter. Ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah dengan minyak cengkeh, sorry ya pemirsa, dengan minyak cengkeh. Senyawa eugenol ya dalam minyak cengkeh terbukti efektif sebagai salah satu cara mengobati sakit gigi. Sebagai antiseptik alami, eugenol juga dapat menekan resiko peradangan ketika terjadi gangguan dalam rongga mulut ya pemirsa ya. Untuk menggunakan minyak cengkeh sebagai obat sakit gigi ya cukup dengan meneteskannya pada kapas yang disentuhkannya pada gigi ya atau pada bagian yang sakit ya pemirsa. Cara ini bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari ya hingga rasa sakit kita berkurang. Lalu cara lainnya bagaimana? Cara lainnya adalah melarutkan minyak cengkeh dalam segelas air ya dan digunakan sebagai obat kumur ya. Penggunaan minyak cengkeh untuk obat sakit gigi tidak disarankan untuk anak ya, karena kenapa? Beresiko anak akan menelan terlalu banyak ya misalnya. Selain itu kendala lainnya biasanya adalah ya minyak cengkeh cukup sulit untuk didapatkan di sekitar kita ya. Nah, lalu berikutnya apa? Yaitu dengan bawang putih. Bawang putih adalah bahan rumah tangga lain ya yang biasa digunakan sebagai cara mengobati sakit gigi. Senyawa alisin yang terdapat dalam bawang putih memiliki efek antibakteri yang sangat kuat ya. Alisin inilah yang membantu mengurangi bakteri dalam mulut hingga mengakibatkan sakit gigi ya. Jadi ya antibakteri juga menekan resiko terjadinya plak pada gigi. Nah, bagi yang ingin mencobanya ya, bawang putih bisa dihancurkan terlebih dahulu menjadi pasta ya, pemirsa. Campuran bawang putih bisa ditambahkan dengan garam secukupnya sebelum diaplikasikan pada gigi yang sakit. Nah, cara lainnya bawang putih segar ya tentunya ya, langsung dikunyah untuk meredakan sakit gigi ya. Bawang putih mungkin tidak cocok untuk semua orang ya karena aromanya yang sangat kuat ya, pemirsa ya. Oke. Lalu selanjutnya dengan apa? Dengan daun jambu biji, pemirsa ya. Daun jambu biji memiliki sifat anti radang dan antimikroba yang membantu menyembuhkan luka serta meringankan sakit gigi. Untuk cara mengobati sakit gigi ya, daun jambu biji bisa langsung dikunyah untuk membantu menyembuhkan sakit gigi. Ya, sebelum mengunyah daun jambu biji ya, sebaiknya dipilih yang lunak ya dan tentunya sudah dicuci bersih ya, pemirsa. Oke.
Caranya bagaimana ya, atau cara lainnya seperti apa? Adalah dengan merebus daun jambu dengan menggunakannya sebagai obat kumur ya. Dan daun jambu biji telah terbukti efektif sebagai obat jangka pendek dengan efeknya yang cepat. Setelah sakit terasa lebih ringan, sebaiknya segera ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan selanjutnya adalah bawang merah. Bawang merah menjadi alternatif bagi yang tidak suka aroma bawang putih ya. Tadi ada bawang putih, sekarang ada bawang merah ya. Sebagai cara mengobati rasa sakit gigi. Senyawa antimikroba dan antiseptik dalam bawang merah membantu mengendalikan rasa nyeri ya pada gigi. Oke. Dan sebagai obat ya, bawang merah bisa langsung dikunyah untuk meredakan sakit gigi ya pemirsa ya. Dan cara lainnya adalah menghaluskan bawang merah dan menempelkannya ke bagian yang sakit ya. Sekali lagi perlu kita ingat ya bahwa saat sakit gigi sudah reda, sebaiknya segeralah ke dokter ya pemirsa untuk pemeriksaan lebih lanjut pastinya. Oke, lalu selanjutnya adalah dengan apa? Dengan cuka apel ya. Cuka apel adalah disinfektan alami yang membantu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kandungan asam dalam cuka apel juga membantu mengendalikan bakteri dalam rongga mulut ya. Manfaat inilah yang menyebabkan cuka apel menjadi alternatif cara mengobati rasa sakit gigi. Ya, aplikasinya juga seperti apa? Penggunaan cuka apel ya sebagai obat sakit gigi adalah cukup dengan melarutkannya ke dalam segelas air dan kemudian dikumur-kumur ya. Cara lainnya adalah dengan meneteskannya dalam gulungan kapas kecil ya dan ditempelkan ke bagian yang sakit. Cara ini bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari ya hingga rasa sakit terasa lebih ringan ya, pemirsa. Oke, yang selanjutnya dengan apa? Dengan jahe. Wah, rempah ya, banyak rempah ya saudara pemirsa ya. Baik, rempah jahe mengandung antibiotik alami yang mampu meredakan rasa nyeri. Jahe tak hanya digunakan sebagai cara mengobati sakit gigi, namun juga ketika perut terasa tidak nyaman ya, untuk meringankan sakit gigi, jahe bisa digeprek ya, lalu ditempelkan ke bagian yang sakit ya. Cara ini bisa dilakukan beberapa kali hingga kondisi terasa lebih baik dan segera ke dokter gigi. Oke, selanjutnya dengan apa? Dengan lidah buaya ya. Menurut beberapa penelitian, gel yang terbuat dari daun lidah buaya ternyata tidak hanya mampu menyembuhkan luka terbakar atau terpotong yang ringan ya. Manfaat lainnya dari daun lidah buaya ini adalah dapat digunakan untuk mengobati sakit gigi secara ampuh dan alami. Ya, riset membuktikan ya lidah buaya punya efek antibakteri alami yang mampu membunuh bakteri penyebab kerusakan gigi. Dan gel lidah buaya langsung diaplikasikan pada gigi yang sakit ya dan dipijat perlahan hingga rasa sakit berkurang. Ya, lalu selanjutnya segera ke dokter gigi untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ya. Lalu selanjutnya dengan apa? Dengan minyak tea tree oil, pemirsa ya. Beberapa minyak esensial diketahui tak hanya menggunakan untuk meringankan pikiran ya. Ada beberapa jenis minyak esensial yang setelah diteliti ternyata baik digunakan untuk kesehatan gigi kita. Ya, minyak tea tree oil salah satunya. Ya, sejak zaman dahulu ya, tea tree oil sudah digunakan suku aborigin ya untuk mengobati infeksi karena memiliki efek antibakterial, antivirus ya, dan anti jamur serta anestetik ringan. Ya, untuk menggunakan minyak tea tree oil ini ya, caranya cukup mudah pemirsa ya. Cukup teteskan 2 tetes ya atau 3 tetes minyak tea tree oil ya pada bola kapas ya, lalu diletakkan bola kapas tersebut ke area yang sakit ya. Dan minyak tea tree oil bersifat ya antibakteri dan mengandung komponen bernama terpenoid ya yang membantu proses penyembuhan meski bermanfaat ya. Tea tree oil ini tidak boleh ditelan ya pemirsa ya, ingat ya. Wow, rupanya ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi masalah sakit gigi secara alami sebelum nantinya kita tetap harus pergi ke dokter ya pemirsa ya. Oke, oleh karena itu
Mengingat pentingnya kita merawat gigi kita sejak kecil ya, berikutnya saya akan memberikan beberapa tips simple ya bagi pemirsa di rumah ya yang bisa pemirsa lakukan untuk menjaga gigi kita selalu bersih dan sehat. Di antaranya apa pemirsa? Oke, yang pertama kita harus memperhatikan jenis makanan kita ya. Dengan membatasi makanan dan minuman yang manis akan berdampak pada berkurangnya kadar gula yang masuk ya. Gula yang ada di mulut nantinya akan diubah menjadi asam ya, yang kemudian akan mengikis perlahan email gigi ya atau lapisan gigi yang keras ya. Semakin banyak kadar gula yang dikonsumsi ya, maka semakin tinggi juga asam yang akan mengenai gigi kita. Ya, sisa makanan juga dapat menjadi penyebab timbulnya lubang pada gigi atau karies ya. Ini karena sisa makanan yang menempel pada gigi kita kemudian diubah menjadi bakteri normal ya yang ada di mulut menjadi asam ya. Asam inilah yang dapat melarutkan mineral membentuk gigi sedikit demi sedikit yang akhirnya menjadi lubang. Oh, tentu ya bukan berarti kita tidak boleh sama sekali makan makanan yang mengandung gula ya, tetapi batasilah konsumsinya dengan secukupnya pemirsa. Oke. Lalu yang kedua, sikat gigi sebelum tidur. Ya, ini yang sering kita lupa ya, pemirsa ya. Oke, kita dianjurkan untuk menyikat gigi kita 2 kali sehari ya, setiap pagi setelah tidur ya. Setiap pagi setelah sarapan dan sebelum tidur tentunya. Namun banyak orang yang masih sering lupa ya, bahkan malas untuk menyikat gigi sebelum tidur ya. Lalu mungkin beberapa dari kita bertanya, kenapa sih penting sekali menyikat gigi kita ya sebelum tidur? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, pemirsa ya. Oke, kita dianjurkan untuk menyikat gigi kita sebelum tidur karena sisa-sisa makanan yang ada di gigi akan tetap tinggal pada gigi kita semalaman jika tidak dibersihkan. Nah, akibatnya sisa-sisa makanan itu dapat membusuk dan ikut merusak gigi kita, pemirsa ya. Salah satu penyakit yang bisa ditimbulkan karenanya adalah gingivitis ya, pemirsa. Oke, lalu selanjutnya adalah dengan mengganti sikat gigi kita ya secara teratur nih pemirsa nih, ini yang sering juga kita lupa ya dan menganggap remeh ya. Oke, mengganti sikat gigi kita ya secara rutin adalah hal yang kerap kali dilupakan ya karena sibuk atau malas. Biasanya kita jarang mengganti sikat gigi kita sehingga bulu-bulu sikat ya sudah rusak ya dan tidak beraturan lagi ya pemirsa ya. Padahal bulu-bulu sikat gigi yang rusak dan masih digunakan justru akan merusak gigi kita ya, alih-alih membersihkan kotoran yang ada di sela-sela gigi ya. Maka dari itu rutinlah pemirsa mengganti sikat gigi ya karena ya kita gunakan itu sehari-hari ya pemirsa ya, jangan lupa. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah periksa gigi kita ke dokter secara rutin. Ya, masalah terbesar dari kita adalah bahwa banyak orang tidak memeriksakan gigi mereka secara rutin ke dokter ya. Bahkan ada yang tidak pernah sama sekali untuk memeriksakannya. Padahal dianjurkan untuk memeriksakan gigi rutin ke dokter paling tidak 2 kali dalam setahun. Ya, dan ketika memeriksa, dokter gigi punya kemampuan untuk dapat menganalisa gigi kita dan memberikan saran yang tepat untuk perawatan gigi kita ke depannya. Atau paling tidak ya saat datang ke dokter gigi, mereka dapat membersihkan karang-karang gigi yang ada di gigi kita ya. Karang gigi ini loh sebenarnya yang paling sering menyebabkan bau mulut ya kita untuk jadinya tidak enak pemirsa ya. Lalu apalagi selanjutnya adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung allantoin dan tea tree oil ya. Tips terakhirnya adalah ya, jangan hanya memilih pasta gigi yang dapat membuat gigi kita menjadi putih saja ya, tetapi pastikan juga bahwa pasta gigi kita yang kita gunakan mengandung allantoin dan tea tree oil. Mengapa? Karena allantoin dan tea tree oil yang ada di dalam pasta gigi kita akan bekerja melindungi gigi kita dari risiko rusak dan busuk. Ya. Allantoin dan tea tree oil ini akan melawan bakteri
dan menyediakan perlindungan yang aman bagi gigi kita. Ya, memang di pasaran banyak sekali ya kita mendengar di berbagai media ya pasta gigi yang mengandung fluoride ya. Namun jarang sekali ada pasta gigi yang bukan hanya mengandung fluoride namun juga memiliki kandungan allantoin dan tea tree oil. Ya. Pemirsa ya, sehubungan dengan hal itu ya, selanjutnya saya akan informasikan kepada pemirsa semua ya mengenai pasta gigi yang sangat istimewa dan memiliki semua kandungan penting yang tadi saya sebutkan ya. Pasta gigi itu adalah pasta gigi White Max. Yes, ini dia. Ya, ini pasta gigi White Max ya, dan juga kita ada kemasan kecilnya pemirsa ya. Ini bagus sekali buat kita bawa untuk travel ya. Oke, pemirsa, semua pasti setuju ya jika lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul ya, setuju semua ya. Oke, nah pasta gigi White Max ini ya bisa mencegah kita mengalami masalah gigi karena memiliki banyak sekali keunggulan jika dibandingkan dengan pasta gigi lain yang ada di pasaran. Karena pasta gigi ini mampu menjaga kesehatan gigi kita, mengontrol bakteri di mulut kita. Ya. Selain itu, pasta gigi White Max ini ya memiliki 3 kandungan istimewa yang sangat penting bagi gigi kita. Yaitu apa saja? Ya, kandungan yang pertama adalah mengandung cooling agent ya, memiliki fungsi untuk menyegarkan mulut ya atau anti halitosis ya. Lalu yang kedua allantoin ya. Kandungan allantoin memberikan manfaat ya mencegah infeksi jaringan gusi atau gingivitis ya dan gusi bengkak ya, mencegah infeksi dan kerusakan jaringan sekitar akar gigi atau periodontitis ya, mencegah penipisan gusi dan juga menguatkan akar gigi dalam gusi ya. Lalu kandungan yang selanjutnya apa? Adalah tea tree oil ya. Mengandung kandungan tea tree oil ya memiliki manfaat ya anti plak atau karang gigi ya. Melenyapkan bakteri yang tidak berguna di gigi dan rongga mulut ya, dan tentu efektif bagi gigi dan gusi yang sensitif ya pemirsa ya. Oke. Pemirsa di rumah juga perlu tahu ya bahwa ada beberapa perbedaan yang besar ya antara pasta gigi yang ada di pasaran dengan pasta gigi White Max yang dimiliki oleh Kompak. Apa saja ya? Yaitu yang pertama adalah pasta gigi biasa tidak dapat mengontrol bakteri yang ada di dalam mulut. Sedangkan pasta gigi White Max merupakan pasta gigi yang spesialisasi dalam mengontrol bakteri yang ada di dalam mulut ya. Lalu pasta gigi biasa yang ada di pasaran ya memiliki daya bersih yang kurang untuk menghilangkan plak atau karang gigi. Sedangkan pasta gigi White Max memiliki daya bersih yang sangat baik ya dalam menghilangkan plak atau karang gigi. Dan selanjutnya pasta gigi biasa memutihkan gigi kita dengan cara mengikis email ya karena mengandung silika. Sedangkan pasta gigi White Max memutihkan gigi kita ya dan melindungi email ya karena mengandung high calcium. Ya, lalu selebihnya apalagi pasta gigi biasa memiliki kesegaran yang tidak tahan lama di dalam mulut ya. Dan sedangkan pasta gigi White Max memiliki kesegaran yang sangat tahan lama. Ya. Dan selanjutnya pasta gigi biasa juga hanya untuk menyikat gigi saja ya, sedangkan pasta gigi White Max dapat digunakan untuk menyikat gigi dan juga kumur-kumur untuk membersihkan seluruh rongga mulut. Ya, pasta gigi biasa boros ya tentunya ya pemirsa ya. Sedangkan pasta gigi White Max sangat hemat dalam pemakaiannya. Ya, dan pasta gigi biasa juga tidak dapat dipakai pada gigi dan gusi yang sensitif ya, sedangkan pasta gigi White Max sangat dianjurkan untuk penggunaan pada gigi dan gusi yang sensitif. Ya. Selain itu, pasta gigi White Max ya juga telah terbukti mencegah serta menyembuhkan sariawan pada mulut kita. Seperti pemirsa ketahui bahwa apabila kita mengalami sariawan tentunya akan sangat mengganggu sekali aktivitas kita ya sehari-hari tentunya ya pemirsa ya, sehingga pada akhirnya kita berpengaruh juga ke aktivitas kita sehari-hari ya. Ini yang harus kita hindari pemirsa. Jadi kesimpulannya sekali lagi adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju ya pemirsa? Oke, asalkan kita rajin merawat ya kebersihan gigi kita dan juga menjaga kesehatan mulut kita ya, pastinya pemirsa di rumah juga bisa terhindar dari beberapa penyakit yang berhubungan dengan gigi kita. Ya. Nah,
saat ini sebagian dari pemirsa di rumah ada yang bertanya, gimana sih cara mendapatkan pasta gigi Wetmax ini ya? Karena saat ini beberapa daerah kan masih belum sepenuhnya normal ya, apalagi saat ini kan zamannya online kan, betul ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa secara dengan mudah ya mendapatkan produk ini? Ya, gampang ya pemirsa ya, bagi pemirsa di rumah yang mau mendapatkan produk pasta gigi Wetmax ya tanpa perlu keluar rumah ya pemirsa, pemirsa bisa menghubungi teman atau sahabat yang sudah mengundang Anda mengikuti webinar ini, atau melalui training center maupun kantor cabang terdekat yang bisa melayani pesanan dengan pengiriman melalui Tiki, JNE, ataupun jasa pengiriman cepat lainnya ke rumah Anda tentunya. Atau ya bisa yang mau lewat website ya, yang mau lewat website Kompak juga bisa ya di www.kompak.co.id. Ya, pemirsa bisa browsing di sana untuk melihat-lihat produk Kompak dan membelinya menggunakan personal komputer Anda dan juga melalui smartphone Anda tentunya. Atau bagi pemirsa di rumah yang sudah punya aplikasi Kompak Mobile ya di smartphone Anda ya, Anda juga bisa memanfaatkannya ya dan mendapatkannya langsung di sana ya. Jadi semuanya saat ini sudah sangat gampang ya, sudah serba online dan sangat mudah sekali untuk dilakukan ya. Oke. Pemirsa, kita sudah sampai di akhir webinar kita ya. Namun sekali lagi saya ingatkan bagi pemirsa ya, Kompak maupun ya pemirsa di rumah untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa dan Jumat karena kami masih akan menghadirkan berbagai topik-topik menarik seputar bisnis dan produk-produk Kompak yang pastinya akan bermanfaat bagi Anda semua. Ya, dan juga kami ingin mengingatkan pemirsa semua untuk mengundang teman-teman dan sanak saudara tercinta untuk bergabung ya dan mengikuti area Seasonal Achiever ya melalui Zoom yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu ya tanggal 23 Oktober 2021 ini ya pada pukul 14 sampai dengan selesai ya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan, pemirsa dicatat tanggalnya 23 Oktober jam 14 atau jam 2 siang ya. Dan ikutilah acara tersebut untuk mendapatkan inspirasi sukses dengan menyaksikan para mitra usaha Kompak yang telah berprestasi dan mendapatkan berbagai penghargaan yang ada di Kompak, serta untuk menambah semangat kita dalam menjalankan bisnis Kompak ini tentunya. Baik, demikianlah sedikit informasi bagi Bapak Ibu sekalian, dan hari ini khusus pemirsa setia webinar Kompak, saya akan membacakan kuis webinar berhadiah untuk minggu ini. Ya, yang mau hadiah tolong disimak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 3 cara mengobati gigi kita secara alami. Iya. Sebutkan ya, minimal 3 cara mengobati gigi kita secara alami. Oke, jawaban kuis bisa pemirsa kirimkan ke WhatsApp Kompak di 0815 8443 ya 6326 atau email ke kompakwebinar ya @gmail.com ya. Pengumpulan jawaban kami terima paling lambat tanggal 22 Oktober 2021 ya. Dan kami akan mengumumkan pemenang kuis pada webinar selanjutnya. Oke, akhir kata, atas nama semua kru yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Saya Yanti mohon pamit undur diri dari hadapan Anda dan kita akan berjumpa ke dalam webinar selanjutnya. Stay tune terus di komen webinar. Keep smiling with product Kompak. See you. Bye-bye.